Jam 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Ada ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pembuktian ya. Kemarin putusan ya. Lupa Pak. Kemarin apa pelajaran kemarin? Lupa. Putusan, Pak. Tentang apa pelajaran Putusan, kemarin? Pak. Hah? Putusan ya. Ya. Tadi sudah Pak buat tentang pembuktian ya. Kita ulang lagi dalam pembuktian. Bagaimana itu? Pengertian pembuktian itu ya. Pembuktian adalah cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan ya. Jadi pembuktian adalah tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Itu arti pengertian atau pengertian daripada pembuktian itu ya. Bisa didengar ya? Yang lain? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ya. Fakta yang dimaksud dapat terdiri dari ya. Ada dua macam fakta, yaitu fakta hukum dan fakta biasa. Nah, sedangkan fakta hukum yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang ekstensinya atau keberadaannya tergantung dari penerapan suatu peraturan undang-undang. Ya, fakta hukum. Jadi hakim itu dalam memberikan putusan ada fakta hukum dalam memutus suatu pertimbangan. Nah, sebagaimana kemarin kita jelaskan ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi di sini ada namanya fakta hukum, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya atau keberadaannya tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi fakta hukumnya itu harus adanya undang-undang atau peraturan dan diterapkan dengan undang-undang. Itu namanya fakta hukum. Kemudian ada kedua yaitu fakta biasa. Ya. Fakta biasa ini itu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu. Ya. Jadi kejadian-kejadian ya atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum. Misalnya di dalam persidangan itu ada kejadian-kejadian, ada pembuktian-pembuktian itu. Ya. Jadi sana ada fakta biasa yang ditemui di dalam suatu persidangan. Misalnya hakim melihat ada fakta kejadian-kejadian apa misalnya. Itu bisa dijadikan dasar atau fakta biasa. Itu untuk dijadikan pertimbangan. Ya. Kemudian ajaran pembuktian. Ya. Ajaran pembuktian dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 angka 5 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan tun yang mempunyai kesamaan hukum acara yang digunakan dalam peradilan umum ya untuk acara perkara perdata. Ya. Jadi kalau dalam diatur mengenai cara proses peradilan tata urusan negara punya persamaan. Pembuktiannya sama, hampir sama dengan hukum acara perdata. Jadi hukum acara peradilan petun dalam acara pembuktian sama digunakan di dalam peradilan umum untuk perkara perdata. Ya, di mana perbedaan hukum acara tun, ya, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan. Ya, guna memperoleh kebenaran material. Dan untuk itu undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas. Ya. Jadi dia tuh kalau pengertian bebas kita ambil dari kejadian-kejadian itu. Jadi hakim itu harus beraktif. Ya. Kemudian ada lagi itu peradilan suatu gugatan tun pada dasar tidak bersifat menunda pelaksanaan putusan tun yang disengketakan. Nah, jadi keputusan tun itu tidak menunda pelaksanaan keputusan tun.
Artinya apa? Kalau suatu putusan ya yang dikeluarkan oleh Badan Tun tidak menunda terhadap putusan tersebut, akan tetapi kita akan berusaha untuk mengembalikan atau membatalkan putusan Tun itu. Nah, itu artinya. Ya. Yang lain, coba apa yang harus dibuktikan? Nah, apa yang harus dibuktikan? Kemarin sudah kita pelajari tentang proses persidangan. Ya, persidangan kemarin ada itu apa yang harus dibuktikan. Nah, kemarin ada pembuktian kemarin. Hakim dalam pemeriksaan di persidangan di sidang pengadilan tidak tergantung atau tidak terikat pada fakta atau hal yang diajukan penggugat atau tergugat saja. Artinya, hakim dapat saja menyampingkan fakta dan hal yang diajukan oleh penggugat atau tergugat. Jadi hakim dapat saja memeriksa lebih lanjut tentang fakta, hal ini tidak disangkal. Nah, hakim bisa melihat dengan pembuktian. Pembuktian ini bisa bermacam cara. Mungkin bukti-buktinya yang disampaikan oleh para pihak itu mungkin dalam putusan, dalam penilaian hakim tidak relevan. Maka diadakan namanya sidang lapangan. Ya. Sidang lapangan ini adalah untuk memastikan objek yang diceritakan tersebut. Ya. Kalau memang objeknya jelas dan termasuk di dalam diajukan oleh para pihak, ya mungkin penggugat membuktikan ini objeknya di sini. Akan tetapi setelah dicek ternyata objeknya berbeda, faktanya berbeda. Ya. Jadi hakim juga bisa menilai terhadap pembuktian tersebut. Ya. Banyak lagi nanti. Itu alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan Tun. Ya. Jadi banyak fakta-fakta yang harus dirampingkan. Jadi kita itu harus tahu apa itu pembuktian. Ya. Kalau kita sudah mengerti arti pembuktian, kita sudah tahu oh, ini buktinya. Apa, faktanya apa, fakta hukum. Jadi pembuktian adalah cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang jadi dasar pertimbangan. Ya. Jadi pembuktian itu adalah cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Jadi hakim, makanya kemarin ada di dalam seperti yang kemarin itu. Nah, kemarin ada pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang menjadi dasar yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa. Itu kan ada yang nomor 4, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa. Ya. Di sana hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti ya dan fakta-fakta hukum. Nah, fakta ini fakta ada 2, fakta hukum dan fakta biasa. Nah, fakta hukum inilah akan ditarik suatu putusan itu biasanya ada dasar hukum. Kenapa seorang itu diberhentikan misalnya sebagai PNS dan dasarnya apa? Sesuai enggak dengan tidak dengan aturan-aturan yang ada di negara Indonesia ini. Kalau dia bertentangan dengan aturan-aturan dengan pemerintahan yang baik, tentu hakim akan menilai terhadap fakta biasa misalnya. Kejadiannya apa? Misalnya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan di dalam hukum acara, di dalam ketentuan ASN, apabila seorang dalam diancam melakukan suatu tindak pidana diancam dengan hukuman minimal itu 2,5 tahun, maka bisa diberhentikan menjadi seorang PNS. Dan apabila misalnya terlibat dalam suatu kasus korupsi misalnya. Kasus korupsi itu kalau ininya harus keluar SK pemberhentian. Nah, di sana lah fakta-fakta hukumnya. Ya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ya. Sampai sini ngerti nggak tentang pembuktian? Kemarin sudah jelas itu pembuktian. Ada pembuktian dalam pasal 100
pasal 107 Tun disebutkan bahwa alat bukti yang dapat diajukan dalam acara petun yaitu surat. Ya. Surat. Surat itu atau tulisan. Ya. Surat itu berbentuk kalau di dalam hukum acara tun surat itu berupa SK. SK pemberhentian. Ya, itu bukti. Kemudian ada surat pengangkatan seorang PNS. Kemudian ada lagi surat-surat misalnya pemberitahuan. Pokoknya ada surat-surat yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diajukan oleh penggugat. Dan bisa juga berbentuk surat, tulisan. Tulisan itu bisa kalau dikeluarkan oleh pejabat tun yang mengakibatkan misalnya ada memo. Memo juga bisa menjadi suatu dasar atau alat bukti. Misalnya kepala dinas mengeluarkan memo, memberhentikan atau mengusulkan atau memindahkan orang ini kemana, bisa dijadikan dasar untuk alat bukti. Ya. Jadi alat bukti itu banyak. Tapi kalau di dalam hukum pembatalan sertifikat, ya, biasanya menjadi dasar alat bukti itu permohonan, pembuktian bahwa misalnya kalau kita mengajukan bahwa pembatalan sertifikat kita sudah ada surat dari BPN, ya, bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama siapa. Nah itulah dasar kita. Kalau itu tidak ada, maka biasanya gugatan, ya, nah pertimbangan majelisnya biasa menolak gugatan kita. Itu dasarnya harus ada, harus kuat. Kemudian namanya pembuktian itu ada keterangan ahli. Ya, ahli ini bisa orang yang mengerti tentang hukum. Misalnya orang ahli tata negara. Kalau untuk misalnya ASN diberhentikan menjadi seorang PNS, itu kita mintakan misalnya ahli di bidang administrasi negara. Bahwa pejabat tun tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan ASN misalnya. Di mana dilanggar tentang pemberhentian tersebut. Jadi kita akan memintakan ahli. Penggugat bisa mengajukan saksi ahli. Tergugat juga bisa mengajukan saksi ahli. Ahli yang dipinta oleh masing-masing pihak. Ya. Dan ahli ini memang orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang ilmunya. Misalnya kalau di pemerintahan itu ilmu pemerintahan, administrasi negara. Bisa siapa yang ahli tata negara misalnya, ahli pemerintahan, bisa dijadikan untuk ahli kita supaya dalam pertimbangannya bisa jadi gugatan kita tentang pembantalan misalnya ASN tadi bisa dikabulkan oleh hakim. Kemudian ada lagi namanya keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini banyak, ya. Penggugat juga bisa kalau pemberhentian misalnya pembatalan sertifikat misalnya. Nah, pembatalan sertifikat ini biasanya saksi ahli, saksi dari pihak tergugat, ya. Nah, saksinya bisa misalnya kalau penggugat ini adanya RT di mana objek sengketa itu dipermasalahkan, ya. Ada nggak waktu pelaksanaan dana penerbitan sertifikat itu diketahui oleh RT? Ya. Kemudian ada lagi saksi batas. Dalam penerbitan sertifikat yang kita mintakan pembatalan tersebut, ada nggak saksi batasnya? Orang yang kiri kanan itu. Misalnya tanahnya 10x10, sebelah kanan berbatasan dengan misalnya Ahmad Zarkasi, sebelah utara sebenarnya Wahyuni. Sebelah utara misalnya Dewi Puspita, sebelah selatan misalnya dengan Siti Maryam misalnya. Nah, ada enggak di sana? Nah, kita kalau mereka ada, bisa kita jadikan saksi kita. Memang benar-benar bahwa tanah tersebut, penerbitan tanah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dengan adanya fakta hukum tadi. Nah, itu namanya fakta hukum. Ya. Kemudian pemilik tanah juga misalnya pemilik sertifikat misalnya Delia Septiani misalnya pemilik sertifikat tersebut yang kita batalkan, dia akan menghadirkan juga saksi. Nah,
Tinggal kita lihat, mungkin saksinya sama nanti. Jadi kita lihat nanti dari apakah sesuai apa tidak dalam penerbitan sertifikat itu. Intinya dalam pelaksanaan putusan TUN, pemberhentian TUN, penerbitan sertifikat itu ada cacat hukum atau tidak dalam penerbitan sertifikat itu. Sesuai dengan tidak dengan aturan undang-undang, ya. Kalau dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah-mudahan sertifikat tersebut dibatalkan. Ya, tinggal kita kalau memang sesuai dengan apa yang kita ajukan, pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan keterangan dengan surat yang diajukan, keterangan para ahli dan bukti-bukti lainnya. Ya. Kemudian ada namanya pengakuan para pihak. Ya. Pengakuan para pihak ini sama-sama, misalnya penggugat mengakui, kemudian ada lagi tergugat, intervensi mengakui, kan sama-sama mengakui. Dari sana dilihat para pihaknya. Dalam pengakuan tersebut, dalam replik duplik tersebut, hakim akan menilai dengan dasar-dasar bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut. Jadi itu namanya bukti pengakuan, ya, pengakuan para pihak. Ya. Nah, kemudian ada namanya pengetahuan hakim. Ya. Pengetahuan hakim ini kita lihat dari dengan keterangan-keterangan saksi, dengan keterangan bukti-bukti, dengan ahli, kemudian waktu sidang lapangan. Kalau itu BPN, pertanahan tanah, misalnya sengketa penerbitan sertifikat, kita akan melakukan objek dan pengetahuan hakim. Dengan dasar-dasar, dengan jurisprudensi mungkin akan menjadi pertimbangan daripada hakim dalam mengambil suatu keputusan. Ya. Nah, di sanalah kita akan menilai bahwa pembuktian merupakan dasar daripada suatu putusan, ya. Kenapa? Dan dalam putusan tersebut, ya, ada namanya fakta hukum. Nah, fakta hukum ini fakta yang dilihat oleh hakim. Faktanya hukum seperti ini dan fakta biasa, ya. Fakta biasa ini dalam keadaan hakim menilai dengan pengetahuan hakim itu sendiri, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya. Boleh tanya, jangan cuma mendengar saja. Nah. Ya, tadi ada alat bukti ya, surat. Ya, surat ini bisa ya, surat-surat misalnya pembuktian tentang surat, pasal 10 ayat 1, pasal 101. Ada 3 jenis daripada bukti autentik misalnya. Autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dibuat seorang pejabat umum. Ya, itu akta autentik. Kemudian ada namanya akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan ini bisa berupa tulisan, ya, tulisan bukan akta, ya, yaitu surat yang dibuat atau ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau hukum yang tercantum di dalamnya. Ya, akta di bawah tangan ini, ya, bisa yang namanya SPH, ya, SPH itu apa? Surat pengakuan hak, ya. Surat pengakuan hak itu kita buat misalnya, bahwa itu tanah milik kita.
pejabat pembuat tanah, pembuat. Ya. Nah, di sana akta autik. Nah, kalau akta di bawah tangan ini bisa pengakuan para pihak bisa dijadikan dasar, ya, tanpa diketahui oleh pejabat tun misalnya. Jadi tinggal hakim nanti menilai apakah di dalam putusannya ini akan dipertimbangkan atau tidak. Kemudian ada surat-surat lain yang bukan akta. Kemudian ada alat keterangan ahli. Nah, ahli ini adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah di persidangan. Ya. Ahli ini disumpah dan diatur dalam pasal 101 ayat 1. Ya. Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya. Ya. Kemudian dari dua pasal tersebut, ya, keterangan seorang ahli dapat dijadikan alat bukti. Ya. Jadi keterangan ahli itu bisa dijadikan alat bukti apabila, ya, keterangan tersebut disampaikan di depan persidangan. Itu keterangan ahlinya. Kemudian keterangan tersebut disampaikan di bawah sumpah atau janji. Bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Misalnya ada keterangan tulisan atau lisan tentang apa yang diketahui berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Ya. Kemudian siapa yang dapat didengar keterangannya sebagai ahli di persidangan tergantung kepada penunjukan ketua majelis. Ya. Kemudian ada lagi, namun menurut pasal 88 ada pengecualian terhadap seorang yang didengarkan keterangannya sebagai ahli di depan persidangan. Ya. Keterangan biasa. Ya. Ada pengecualian, namun demikian menurut pasal 88 ada pengecualian terhadap seseorang yang didengar keterangan sebagai ahli di depan persidangan. Bisa keluarga saudara, ya boleh itu diajukan minta keterangan. Suami atau istri, anak yang belum berusia 17 tahun, kurang sakit ingatan, ya bisa minta keterangan saja, bisa dikecualikan, ya. Tapi setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak tidak setuju terhadap mereka ini, maka pasal 88 ini maka tidak bisa diajukan di persidangan. Ya. Ada namanya tadi pengetahuan hakim, alat bukti pengakuan hakim. Ya. Yang dimaksud dengan pengakuan para pihak, ya, yang dimaksud dengan pengakuan para pihak adalah, ya, pengakuan para pihak yang diberikan pada waktu pemeriksaan di persidangan pengadilan. Nah, waktu itu pengakuan para pihak itu ada replik-duplik itu. Ya, pengakuan menyangkut keterangan pihak yang memberikan peristiwa. Ya. Kemudian alat bukti pengertian hakim, pengetahuan hakim. Itu diatur dalam pasal 106. Ya. Menyatakan bahwa yang maksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang diketahui atau diyakini kebenarannya. Salah satu hal yang menjadi selama pemeriksaan hakim sebut seperti hasil pemeriksaan setempat, seperti Pak sampai tadi. Nah, pemeriksaan setempat itu bisa menjadikan dasar, ya, pengetahuan hakim. Ya. Di sana akan diketahui kebenaran daripada terhadap objek yang diceritakan tersebut. Nah, sebentar ya, kita tunda dulu sebentar karena azan. Sampai sini siapkan pertanyaan. Nanti ada pertanyaan. Silakan.
Oke. Skor saya cabut. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Lucy? Ada yang mau tanyakan, Lucy? Ada, Pak. Belum? Nah, boleh. Ada, Pak. Nah, Pak, tadi kan Bapak menjelasi ada yang tidak dibolehkan menjadi saksi di pasal 88, Pak. Yang keluarga saudara, istri, suami, anak yang belum berusia 17 tahun sama orang sakit ingatan. Nah, yang Lucy tanyakan tuh cak mana Pak kalau seandainya dalam perkara tersebut yang diketahui itu saksinya tuh cuman keluarganya baik Pak. Apakah memang tidak boleh diaju ke untuk memberikan saksi atau memang tidak boleh sesuai dengan pasal 88? Oh, pasal 88 itu membuktikan itu ada pengecualian, ya. Tentang apa yang diketahui berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Siapa yang dapat didengar keterangannya sebagai ahli di sidang pengadilan tergantung kepada petunjuk hakim atau ketua sidang berdasarkan permintaan kedua belah pihak. Ya, ada permintaan kedua pihak atau salah satu pihak, atau salah satu pihak boleh minta atau karena jabatannya. Namun demikian, ya, menurut pasal 88 ada pengecualian terhadap seseorang yang didengar keterangan sebagai ahli di depan persidangan. Nah, kalau misalnya itu yang diketahui keluarganya, itu hanya biasanya tidak disumpah, ya. Misalnya keluarga saudara misalnya. Kalau dia mau tidak biasanya keterangannya tidak disumpah. Ya. Biasanya kalau keluarga saudara, istri atau suami. Ya. Karena apa? Kami meskipun belum bercerai, biasanya bisa, tapi biasanya keterangan itu bisa diambil keterangan saja. Ya, bisa itu kita tergantung kepada penilaian hakim. Nanti yang menentukan nilai pembuktian atau keterangan tersebut nanti hakim. Misal salah satu pihak keberatan misalnya, keberatan ya terhadap keterangan misalnya istrinya atau suaminya atau keluarga saudara. Biasanya pasti ada seperti itu. Ya. Tapi kalau salah satu tidak keberatan, biasanya hakim memang dalam ketentuan tersebut ya tidak bisa dijadikan saksi. Tapi ada pengecualian kalau biasanya keterangan saudara atau suami itu tidak disumpah. Ya, cuman keterangan biasa. Bisa itu kita ambil di sana. Itu pengecualiannya bisa. Ya, kalau orang gila ya nggak bisa juga ya. Satu saudara lah. Ya, karena orang gila tidak bisa bertindak hukum. Tapi kalau anak di bawah umur mungkin umurnya SMA 18 tahun misalnya, dia mengetahui memang ada Pak waktu itu misalnya tanah itu kami kerjakan, tapi tidak disumpah, cuma keterangan. Nanti terhadap penilaian sah tidaknya suatu keterangan itu nanti hakim untuk pengetahuan hakim. Nanti dipertimbangkan apa tidak dipertimbangkan, tapi cuma dilihat untuk dasar pertimbangan, tapi tidak dimasukkan dalam pertimbangan. Itu Lucy. Jadi bisa saja kita ambil pengecualian tersebut, ya pasal 88 itu. Tapi kadang-kadang dalam persidangan perdata kesempatan para pihak keberatan majelis karena tidak pasal 88 mengecualikan itu. Hakim akan biasanya bertindak aktif nanti, ya. Kita boleh kalau keberatan misalnya salah satu pihak misalnya tergugat tidak boleh bertanya yang keberatan karena dia keberatan. Misalnya keberatan pihak penggugat, jadi penggugat tidak bertanya kepada saksi tersebut karena dia keberatan, karena dianggap dia dasar itu tidak dijadikan saksi. Ya, kalau keberatan kita tidak bertanya. Karena apa? Kita tidak keberatan. Jadi kalau kita tidak keberatan, kita bertanya kepada saksi tersebut. Itu perannya. Nah, itu kebiasaan praktek. Ya, kalau keberatan berarti orang yang keberatan itu tidak akan bertanya kepada saksi tersebut karena dia dianggap keberatan. Kalau tidak keberatan boleh bertanya kepada saksi tersebut. Kalau orang keberatan misalnya saksi keberatan kok masih bertanya berarti setuju. Nah, itu membedakannya baik dalam perdata maupun dalam acatun. Itu semua untuk kepentingan pengetahuan hakim saja. Jadi tidak dipertimbangkan dalam putusan. Ya, oke, yang lain ada lagi? Lucy mau tanya? Banyak-banyak bertanya biar yang lain tahu. Ya. Iya. Supaya kita bisa pintar semua.
Yang nggak tahu jadi tahu kalau kita banyak bertanya. Yang lain juga biasa tahu kan. Memang jam sekarang jam ngantuk. Ya, mau tidur sebenarnya. Tapi karena tugas, kewajiban harus disampaikan. Sama, kita sama-sama ngantuk ya, ajar kasih ya. Ngantuk ya, ajar kasih. Sama ya. Kalau di kelas banyak ngantuk. Pak. Hah? Lagi pilek, Pak. Nah, jangan dekat-dekat, Lucy, kau usah mau ajar kasih. Kaget nular ya. Iya. Di kampung, apa di dusun ya, ajar kasih? Iya, Pak, di rumah, Pak. Di Nah, Layu. isolasi mandiri kau. Jangan keluar-keluar, jangan harus kalau ada di dalam rumah harus pakai masker. Gitu. Nanti nular sama keluarganya nanti. Ya. Ya, Dwi Puspita. Ada mau tanya? Ada. Belum, Pak. Kenapa belum? Siapkan pertanyaan coba. Apa yang mau tanyakan tentang apa? Baik itu kita ada perbandingan perdata sama tun. Dalam hukum acara perdata dalam pembuktian hampir sama dengan hukum acara dalam tun. Ya. Sama. Kalau acara pembuktiannya baik keterangan saksi maupun bukti yang diajukan sama. Karena apa? Yang membedakan itu keputusan tunnya. Ya. Kalau alat buktinya sama kita ajukan. Ada SPH, ada surat berbentuk apapun kita ajukan dalam tun. Ya. Dalam acara perdata juga demikian, ya. Sertifikat, SPH, segala macam pengakuan surat keterangan itu diajukan semua, sama semua, ya. Kalau acara perdata sama petun, hukum acaranya sama dalam acara pembuktian, ya. Tapi di dalam pelaksanaan putusan tun itu terhadap putusan tersebut, ya. Putusannya yang membedakan itu. Kenapa? Kalau dalam acara tertentu adalah bukti-bukti autentik, misalnya kepemilikan segala macam, itu yang lebih utama. Tapi kalau hukum acara petun itu tentang sah tidaknya penerbitan dalam putusan tun tersebut. Itulah yang membedakan. Kalau perdata kepemilikan, milik siapa tanah ini? Apa itu perbuatan melawan hukum? Ya. Si A misalnya Ahmad Jarkasi memiliki tanah apa perbuatan melawan hukum, ya, dalam pemilikan tanah tersebut. Tapi kalau petun sah tidaknya suatu putusan tun itu yang diputuskan oleh hakim. Jadi sah atau tidaknya terhadap putusan yang dikeluarkan pejabat tun itu yang kita bahas dalam putusan tun, ya. Nah, kalau dalam hukum acara perdata siapa pemilik tanah tersebut, ya, siapa yang berhak atas objek sengketa tersebut? Objek tanah itu siapa yang berhak? Apakah Jarkasi atau Dwi Puspita dengan alat-alat bukti yang dilampirkan, ya, sertifikat misalnya SPH, siapa yang mengeluarkan SPH, siapa yang mengeluarkan sertifikat, mereka itu ada. Misalnya SPH dikeluarkan oleh siapa? Kades misalnya, mungkin Kades lah sudah mati misalnya. Mungkin ada waktu itu tetangganya, saksinya segala macam. Ya. SPH, misalnya BPN, sertifikat dibuat tahun berapa? Objeknya benar atau tidak? Nah, sertifikat ini tidak serta-merta bahwa seseorang memberikan sertifikat itu merupakan pemilik tanah. Mungkin sertifikatnya berbeda tempat. Mungkin ada letaknya misalnya sertifikat itu RT-nya berapa, tapi objeknya berdekatan misalnya. Tapi kita tidak tahu. Mengetahuinya hanya melalui misalnya sidang lapangan melibatkan BPN. BPN juga membawa namanya GPS untuk menentukan titik dari objek sengketa tersebut. Nanti waktu kita cek plot bahwa objeknya bukan di sana, maka otomatis kepemilikan ada dengan siapa yang mengajukan gugatan. Itu kepemilikan. Nah, kalau petun ini memang sidang lapangan ada, ya. Tapi sah tidaknya penerbitan daripada objek sengketa tersebut, ya. SPH sah tidaknya misalnya penerbitan daripada putusan jabat tun itu yang di dasar landasannya, ya. Oke, itu demikian ya untuk kayaknya ini Jumaida sama Elis sepaket ini ya, sama-sama. Satu paket ya Jumaida ya sama Elis ya.
Iya, Pak. Ya, siapkan pertanyaannya. Kan satu paket. Ada, Pak, yang mau ditanyain. Hah? Mau bertanya. Boleh. Saya dengan senang hati kalau ada yang mau tanya. Ini, Pak, yang tentang fakta-fakta dalam pembuktian tadi. Ada fakta hukum, sama fakta non-hukum, atau fakta biasa. Bisa dijelasin lagi, Pak? Oh, boleh. Ya, banyak anak-anak yang bermain ya di belakang rumahnya ya. Iya. Apa? Ya. Ada ya. Iya, Pak. Oh, pasti ada sih. Ya. Nah, mana tadi fakta ya. Boleh ya. Nah, itu ada fakta itu. Fakta itu yaitu suatu kejadian, yaitu kejadian-kejadian atau keadaan yang eksistensinya atau keberadaan tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Itu fakta hukum. Nah, fakta hukum ini bisalah aturannya, ya. Eksistensi keberadaan dalam penerbitan putusan itu kan ada dasar hukumnya, misalnya dengan dasar hukum ini. Nah, tergantung dari apakah penerapannya sesuai atau tidak. Maka itu namanya fakta hukum, ya. Faktanya kalau fakta hukum kita bayangkan fakta hukum sesuai dengan aturan atau tidak, ya. Ada enggak diatur dalam undang-undang tersebut seorang ini misalnya melakukan suatu tindak pidana misalnya. Apakah dalam penerbitan penerbitan suatu putusan tun itu cacat hukum atau tidak? Nah, faktanya setelah ditelaah dengan aturan baru bahwa peraturan tersebut melanggar undang-undang, ya. Itu bisa misalnya menjadi daripada fakta hukum. Ya, fakta namanya fakta hukum. Ya, fakta kalau dalam bicara fakta berbicara. Nah, ya. Ada faktanya enggak kamu tuh? Fakta, enggak kata fakta kamu. Nah, itu fakta hukum, kejadian. Ya. Kejadian atau keadaan yang ekstensinya keberadaannya tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan, ya. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya fakta biasa, ya. Fakta biasa ini biasanya kejadian-kejadian, ya. Misalnya kejadian apa, misalnya tahun berapa, misalnya. Waktu itu terjadi keadaan, misalnya kejadian penerbitan sertifikat tersebut waktu terjadi sebelum terjadinya banjir, misalnya. Nah, bisa jadi kejadian. Waktu kejadiannya misalnya sebelum perang hari 55 malam, misalnya. Misalnya sebelum terjadi kebakaran. Waktu itu tahun berapa misalnya. Ada waktu itu Pak, kejadiannya sebelum banjir. Nah, bisa fakta kejadian. Ya, fakta kejadian biasa kejadian misalnya. Tahun berapa misalnya. Lihatin namanya fakta biasa. Nah, tapi kalau fakta hukum ini ya sesuai dengan aturan faktanya. Kalau aturannya seperti itu dilanggar, maka cacat prosedural tetap terhadap putusan tersebut, ya. Kalau biasa itu ya namanya kejadian biasa. Jadi kita nilai bahwa kejadian kapan misalnya. Bisa di kejadian misalnya saksi itu menyatakan, Pak kejadian itu kan seperti ini. Fakta biasa. Tapi kalau undang-undang ada aturan tersendiri ya. Itu. Kalau dijelaskan secara detail bisa kalian baca di dalam hukum tata tun ya. Bisa dicari tentang fakta. Fakta hukum itu seperti apa yang sebenarnya. Ya. Kalau kita praktek baru tahu fakta hukumnya seperti apa. Kalau dalam teori ini kita kadang-kadang nggak ngerti juga. Walaupun dijelaskan berulang-ulang, kadang-kadang masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau kita praktek misalnya ada praktek setelah menemukan suatu permasalahan baru kita, oh faktanya seperti ini. Oh tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah itu namanya fakta itu kan, fakta hukum itu. Oh aturannya seperti ini, ternyata dia melanggar aturan seperti ini, ya. Nah itu fakta. Kalau biasa, oh dia yang itu salah seperti ini, misalnya itulah fakta biasa, misalnya. Itu demikian. Kalau fakta-fakta itu ya, demikian ya. Kalau kita mau jelaskannya, ya kita ambil satu apa itu pengertian fakta, apa hukum, ya fakta hukum atau kejadian, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta biasa ya biasa, yang kita temui sehari-hari, gitu.
Seperti misalnya Amal kasih pilek hari ini, faktanya pileknya benar kan? Ya, apa dia sudah kena COVID atau bukan? Maka faktanya harus dicek swabnya. Nah, misalnya kan. Tapi kalau kita cek tes anunya pasti ada dia virusnya. Karena virusnya virus influenza mungkin. Tapi belum tentu dia kena. Faktanya seperti itu. Itu namanya fakta ya. Kita Pak tuh menjelaskan faktanya. Nah, sekarang misalnya sudah diponis waktu tidak boleh datang. Karena apa? Hasilnya belum. Ternyata faktanya setelah dia kena diinformasikan misalnya COVID, faktanya surat dari misalnya lab dia tidak positif misalnya. Seperti itu faktanya. Ya. Itu pembuktian berdasarkan fakta. Nah, ya. Bisa sendiri-sendiri lah fakta seperti apa. Ya. Jadi bisa kita ambil pengertian-pengertian itu. Ya. Yang lain? Kiki, Putri, ada nak tanya ke Putri? Jauh di sana, di kampung? Hati, Pak. Oh, di mana Putri? Di dusun? Enggak, Pak, di Palembang. Oh, ngapa balik Palembang, Pak? Memang di Palembang tinggalnya? Tinggal di Palembang. Oh, kayaknya pilar juga hidungnya tarik-tarik dikit. Ya. Ya. Elia, ada mau tanya enggak kau nih? Tanya sekali-sekali. Delia Dwi Pianti, di mana? Di kampung juga, di dusun? Di Palembang, Pak. Oh, Palembang kalau ya. Ada nak tanya enggak? Mumpung ada kesempatan seminggu bertanya. Iya, tanya apa? Tenang Pak Nyaman ditanya. Kadang-kadang mahasiswa itu banyak tanya. Mahasiswa yang lewat misalnya. Yang sudah PLK dulu, tahu-tahu WA sama Pak. Pak nanya ini. Ditanyakan soal yang diberikan dosen sama saya. Saya dalam perjalanan. Nah, tapi tetap Pak berikan jawaban. Ya. Jadi walaupun dia ada soal, kadang-kadang ada soal dari dosennya. Ya dikirim ke Pak dosen soalnya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa juga kita bahas, kita diskusikan, namanya ada jam diskusi. Ya, pertemuan kita ini kalau Pak sudah menjelaskan, nanti ada namanya diskusi ya. Seperti ini diskusinya sampai habis. Kenapa? Pak sudah berikan materi, ya tinggal diskusi. Ya, kalau Pak ngoceh terus dengan teori, kalian nggak masuk di pikiran. Nah, besok saya tanya apa itu fakta, berapa macam fakta, lupa nanti. Apa itu pengertian? Ya, apa itu dasarnya? Ada alat pembuktian itu apa? Ya, apa saja alat bukti dalam persidangan TUN itu? Nanti sudah lupa lagi. Nah, tapi kalau Pak ajak diskusi seperti ini, mudah-mudahan masih ada yang nempel. Yang nempel sedikit jadi dosa banyak-banyak. Yang penting ada yang nempel di pikiran. Ya, jangan nanti belajar hukum acara perdata udah lupa tentang pembuktian. Nah, tapi karena ada nempel sedikit dalam hukum acara petun, ya, ada Pak Awi dulu pernah ngajari kami tentang pembuktian ini. Jadi enak kalian waktu ditanya hukum acara perdata. Kemudian ada nanti pelajaran peradilan agama. Mungkin ada pembuktian sama. Coba sama enggak? Sudah sampai belum? Tentang ya, Lucy. Acara pembuktian dalam acara perdata sudah sampai belum? Sampai mana pelajarannya? Kalau perdata baru surat-surat biasa sih Pak. Masih gugatan terdakwa, replik, duplik masih di situ kami. Oh, kalau acara perdata tidak ada terdakwanya, Lucy. Pidana itu yang ada terdakwanya. Oh, itu terdakwa itu ini Pak, pidana. Pidana. Kalau terpidana. Kalau perdata tidak ada pidananya. Iya Pak. Ya kan? Nah, di sana kalau hukum acara perdata, kalau Pak nilai dari pertama gugatan, dari cara membuat gugatan, dari surat kuasa, cara acara di peradilan, ada replik, duplik, nah sana ada pembuktian, nanti ada putusan. Nah itu dari awal sampai akhir tuh Pak jelaskan semua. Nah nggak tahu kalau acara perdata seperti apa Pak kurang paham karena kita udah pertemuan ke-13
Nah, kita cuma tinggal waktu 3 kali pertemuan lagi ya. Nah, 3 kali ya, nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, mungkin pertemuan ke-15 atau ke-16 kita udah UAS. Habis kita. Nanti paling minta sama waktu kita UAS ya. Kita buat di double folio ya. Double folio nanti yang anunya bisa kirim ke e-learning, kemudian yang aslinya bisa kirim melalui pos kalau enggak ada ke satu orang. Misalnya bisa kirim ke Palembang misalnya sama Lucy yang dekat sama saya. Bisa kealamatkan Lucy misalnya. Apa yang dekat, yang enggak jauh. Nanti bisa Lucy sama siapa nanti bisa antar, bisa dikasih ke rumah saya karena dekat sini sama Jadi enak. Nanti enggak beda apa yang ada di e-learning sama di di aslinya bisa sama. Jadi kelihatan itu enggak samanya nanti kan. Kadang-kadang kalau e-learning itu ada yang macet, enggak nyampe. Tahu-tahu enggak masuk. Kemarin ada yang enggak masuk, lama-lama baru masuk dia kan. Yang meet juga nanti jangan di ini ya. Yang kemarin jangan dihilang, nanti digabung sama yang UAS. Jangan dianggap sudah hilang itu. Nanti penilaian sama tugas kemarin sudah juga kan disuruh. Sudah ada tugasnya kemarin ya kelompok ini. Ada kan? Suruh buat apa kemarin? Tugas kemarin. Hah? Ya Lucy, kemarin tugasnya apa kemarin? Lupa Pak. Surat gugatan kalau tidak salah, Pak. Hah? Gugatan kemarin ya? Iya. Buat gugatan kemarin. Kalau nggak salah, buatlah ya. Nanti Pak periksa dulu di ini. Ada, apa nggak suruh buat tugas kemarin ya? Pak lihat dulu di ini. Pertemuan berapa? 8 kemarin ya? Pak lihat dulu di pertemuan ke-8. Oh, belum. Pertemuan 2 ya. 2 atau 3 kemarin tugas. Sama, syarat gugatan. Belum ada ya? 5 ya? Belum ada ya? Ya, kelompok. Iya, kalau ini belum ada tugas kemarin ya? Iya, belum, Pak. Belum. Iya. Diam-diam kali Cuman ya. ada Bapak nyuruh bisa memahami dan membuat surat kuasa ya rasanya itulah. Iya, nah itu. Jadi nanti buat tugas ya. Nanti dibuat tugas tentang apa yang agak mudah sebenarnya kan nggak ada tugas kalian. Ya. Kemarin buat gugatan lah, kalau yang kelompok kemarin buat jangan nggak ada tugas, nanti nggak bisa Pak nilai kurang nilainya nanti. Ya, nanti diminta win nggak ada tugas. Biasanya win itu minta tugas juga itu kan. Jadi buat surat kuasa ada misalnya pembuat kuasa pembatalan sertifikat ya. Nanti dikumpul 3 nanti tugas itu nanti waktu UAS dikumpul jadi 1 ya. Ada tugas, ada meet kemarin ya. Dikumpul, sudah itu yang UAS nanti siapkan double folio. Double folio ya. Double folio. Pak. Apa? Yang perbedaan sama persamaan tun sama perdata itu tugas bukan, Pak? Iya, tugas kemarin ya. Iya, yang perbedaan hukum perdata sama petun. Tugas untuk materi itu kemarin. Belum ada tugas kemarin. Memang kelompok belum ada tugas. Yang ada itu kelas 19 apa ya? Belum ada tugas, belum disuruh tugas kemarin. Silakan pelajari yang kemarin itu perbedaan dan persamaan ya kan? Nah, tugas itu mandiri ya. Mandiri silakan buat surat kuasa. Surat kuasa tentang boleh pembatalan sertifikat, pemberhentian PNS atau pembatalan IMB.
Mendirikan bangunan boleh. Siapa objeknya, misalnya siapa yang memberi kuasa, siapa yang penerima kuasa, ya boleh. Misalnya Mida Tiara Asih memberikan kuasa kepada Nur Piranti Salibi misalnya, bisa. Kalian misalnya Ahmad Jarkasi, ya pemberi kuasa, penerimanya misalnya Agnes Sania, bisa. Misalnya Luciana memberikan kuasa, misalnya menerima kuasa dari Jumaida. Nah, Jumaida sama Luis ini bisa, ini sama-sama berdua. Bisa. Misalnya Eva Sukasi misalnya menerima kuasa, Dewi Puspita sebagai penerima kuasanya. Misalnya dia bupati misalnya. Bisa. Kalau dia ini, ya. Misalnya bisa tergugat intervensi. Indah banyak. Musim ya. Hmm. Ya, atur aja. Kalau mau ke timur tempat Mutiara, nah, mau ke Danau Ranau bisa ini, hampir. Kalau mau ke lewat Kumbring, lewat Dewi Puspita ini. Bisa, banyak ininya, banyak padinya di sana. Ya. Oke, sampai sini mau tanya apa lagi? Silakan. Jadi Adinda, cuma buat surat kuasa Pak ya? jadilah. Yang penting ada Iya. tugas. Jangan Iya, ada Pak. tugas. Ya, Pak, dia yang Pak. nyuruh tugas kamu yang muda-muda, be. Jangan susah-susah cak dosen-dosen lain. Susah-susahnya nyuruh tugas. Diperiksa juga tidak, itu lagi. Ya, bertugas misalnya 10 lembar, resume ini, resume itu. Tahu-tahu numpuk di ruangan bawah meja dosen itu. Iya, Ada Pak. dosen-dosen kalian itu. Beri Iya, tugas Pak. pada kalian. Ya, tapi ada untungnya untuk kalian belajar sebenarnya. Kalau kalian ada tugas misalnya mata kuliah apa ya? Saya perhatikan dosen-dosen yang bukan jelekkan dosen, bukan. Suruh buat tugas misalnya berapa lembar, 10 lembar, 12 lembar. Nanti kirim ke tahu-tahu numpuk di bawah mejanya. Kalau sudah 40, siapa lagi mau bacanya satu-satu? Nggak ada mau baca lagi. Ya, perhatikan kalian. Nggak ada siapa yang mau baca. Ya, cuma aja bikin. Enaklah kita belajar tatap muka seperti ini, buat tugas yang nyata-nyata kalian bisa mengerti. Oh, nanti kalau kita sudah misalnya ada permasalahan, oh suruh buat tugas, gampang. Waktu UAS misalnya, saya suruh buat surat tugas, surat kuasa, saya tinggal ngepe aja itu kan. Nah, kalau masih salah kalian kirim Bapak surat tugas kuasanya, nah berarti kan bukan salah Pak lagi, kalian yang nggak ngerti. Nah itu makanya penting, nanti buatlah, jangan nanti waktu mau UAS buatnya. Sekarang dibuat itu, nanti minggu depan Pak mau lihat sudah dibuat apa belum, dibuat di double video juga itu, ya dikirim nanti melalui e-learning kalau sudah ada tugas, ya nanti anunya aslinya nanti dikirim, ya maksudnya misalnya si anu tadi si apa sih Mutiara Jauh Selatan, ya bisa dikirim nanti lewat pos, ya JNE ya Mutiara, sampai enggak? Kira-kira ada JNE sana? Ada, Ya, Pak. Mutiara. Hah? Nanti bisa kan kirim ke tempat Luciana nanti, Lucy Kumala Dewi nanti. Hah? Misalnya Dewi Puspita misalnya, kirim nanti. Kan nggak kuliah, anggap kita kuliah sekarang ini kan. Ya Dewi Puspita. Bisa dikirim Bisa. nanti. Ya kan? Bisa, Pak. Ya. Bisa dikirimkan nanti. Misalnya sudah ujian UAS hari ini. Besok langsung kirim tempat Lucy Kumala. Kalau tempat Pak nanti rame tempat Pak dikirim satu-satu. Boleh nanti kalau Pak boleh. Tapi enak nanti satu orang kumpul sana. Nanti kalau nanti numpuk juga nggak dibaca, ya pasti dibaca kalau tugas kalian. Bagaimana Pak mau nilai? Kalau surat kuasa kan enak nilainya nanti kelihatan siapa pihaknya, ya. Siapa pihak yang memberikan kuasa. Tinggal Pak itu akan menilai khususnya itu benar apa tidak. Nanti kalau kalian buat seperti perdata ya pasti salah. Kalau kalian buat surat kuasa seperti kasus perdata, ya surat kuasanya beda dengan kasus perdata. Siapa yang menerima kuasa, pemberi kuasanya, kan pejabat tun, ya kan?
Misalnya kita mengajukan sebagai tergugat misalnya. Siapa misalnya? Yang tergugat siapa, yang digugat siapa? Kan berbeda. Kalau Anda cuma berapa kan? Identitas para pihaknya berbeda. Kalau perdata itu disebutkan semua, misalnya tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, sudah itu status kalau ada lagi. Kalau perdata itu kalau para pihaknya, kalau agama itu ada harus apa itu? Harus pasti itu harus ada itu. Misalnya Luciana Kumala Dewi, binti siapa bapaknya, ya. Kalau tidak ada itu tidak terima hakim, ditolak. Ya, identitas dalam hukum acara peradilan agama itu harus ada bintinya. Ya. Misalnya penggugatnya misalnya Lucia Kumala Dewi, binti siapa? Tergugatnya juga misalnya Ahmad Jarkasi bin siapa? Nah, kalau keduanya tidak ada, itu menunjukkan ya, kalau dalam hukum acara peradilan agama itu menunjukkan bahwa itu adalah peradilan agama Islam. Kalau dia hukum acara perdata misalnya di peradilan umum, peradilan perdata, kalau perceraiannya di peradilan perdata itu tidak ada nama bin. Ya. Kalau perceraian di non muslim tidak ada binnya. Itu membedakan. Dan hukum acaranya di peradilan umum, bukan peradilan agama. Itu kalian harus paham itu. Nanti kalian buat surat kuasanya. Ada bin dalam ukuran hukum tidak ada. Yang membedakan kalau peradilan agama itu ada bin kalau ada gugatan. Gugatan misalnya perceraian itu harus ada bin. Itu menunjukkan bahwa dia beragama Islam. Kalau hukum acara perdata tidak ada bin. Bin siapa misalnya? Lucy Kumala Dewi binti. Siapa? Jarkasi bin. Siapa misalnya itu. Nah, kalau dia non muslim sudah Lucy Kumala Dewi, Jarkasi. Nah, cuma itu aja kalau gugatannya tentang misal waris segala macam. Kalau waris segala macam, kalau peradilan perdata itu umum cuman menyebutkan Lucy Kumala Dewi. Anak misalnya anaknya misalnya Elisa, misal anaknya Jarkasi misalnya berapa orang? 1 misalnya. Lucy Kumala Dewi, Mida Astria, Kiki Putri, cuman itu aja. Tapi kalau dalam hukum Islam disebutkan ya, Lucy Kumala Dewi binti siapa? Kiki Putri binti siapa? Arunisa binti siapa? Itu kalau dalam hukum peradilan agama, waris ya. Kalau tentang waris itu dalam hukum Islam ya. Itu jangan salah nanti identitasnya. Nanti gunakan di dalam hukum acara TUN berapa orang identitasnya, misalnya Lucy Kumala Dewi, misalnya alamatnya, pekerjaan apa sudah cukup berapa 3 ya. Nggak ulang-ulang lagi nanti salah, kalian tinggal nilai oh ini salah khusus tentang apa itu ya. Ya sampai sini mau tanya lagi apa? Maulia Arianti mau nanya enggak? Adinda Talia boleh, tentang apa saja boleh. Mata kuliah lain boleh, mau diskusi. Ya, pidana, perdata, ya, boleh. Tanyakan. Kalau kurang jelas nanti dosennya Bapak bantu. Ya, bisa lewat Japri nanti bisa. Ya, sampai di sini nggak ada yang mau tanya? Cukup. Udah pintar semua ya? Ya. Masuk nggak kira-kira? Nggak masuk, pasti nggak masuk ya. Naisania di mana ini? Kampung ya? Ada, Pak. Di mana tinggalnya? Di kebun ya belakangnya? Indah sekali tempat kau. Ada, Pak. Ya, di mana? Di dusun ya? Di Unsri, Pak. Di Unsri, Nelayan? Iya, Pak. Oh, itu ada kebun-kebun belakangnya. Memang rumahnya di Indralaya ya? Nice. Iya, Pak. Dekat sini. Oh, dekat sini. Musim rambutan enggak Indralaya? Iya, Pak. Nah, musim rambutan, Lucy. Tempat si Nice itu. Enggak nawar-nawari dia. Apa dikirim ke Lucy ini rambutan itu. Ada kebunnya di belakang rumah ya?
Itu nggak kelihatan. Ini lagi di kampusnya, Pak. Bukan di rumah. Apa di kampus? Masih subuhin. Pasti lagi pacaran ini. Ya. Tidak, Pak. Nah, iya. Pasti ada temannya di sampingnya, malu-malu dia. Kalau di rumah enak, nah Lucy ada gantungan baju di belakangnya kelihatan kan. Ya kan, ada itu lagi di kasur, itu ada di sofa. Nah, kalau naik sini kelihatan ada lagi di kopi di kafe apa lagi makan-makan sama cowoknya kan. Iya, Nice. Tidak, Pak, di taman. Nah, taman ya. Taman nggak mungkin sendirian, Lucy ya. Pasti berkawan, nggak mungkin lah. Iya, Takut lah. Pak. Mungkin dewean, Pak. Iyalah, Iya, tidak mungkin. malu-malu lah, jangan kasih lah, ketawa-ketawa aja kau tuh. Iya, perlu pembuktian ajar saya ya. Iya, Pak. Iya, kalau mudi ke hukum syariah ini. Ya. Nggak apa-apa lah, jauh juga. Itulah enaknya kita kalau tatap muka lewat e-learning ini ya. Lewat Zoom meeting ini ya. Ya ketemu jalan kita nggak bakal kenal, tapi kita menjar kasih mudah lihatnya. Apalagi kalau yang lain-lain nggak. Cowoknya cuma satu masuk hari ini. Ragil nggak ada, Ilham nggak ada nah, cuma nah kosong semua nah. Ragil Muslim cuma aja kasih sendiri. Muhammad Arif nggak ada juga nah. Kosong. Orangnya tidur semua. Males ya, cuma dengar suara Pak aja dia. Hadir, Pak. Nah kan, tidur kan. Ragil apa Muslim? Apa Muhammad itu? Arif. Ilham, Pak. Nah, Muhammad Ilham. mana tidur ya, Ilham? Ya, Pak. Apa gaya kau? Mau nak katik mana? Ada kejenguan kau, Lucy? Ilham, katik kan? Iya, Pak, kate. Nah, mau mana? Nah? Ngomong ado, ngotak ini lah. Nah, mana nah? Aku Pak putar-putar layar Pak ini mana Ilham. Kati, Arif ada tak? Ragil, nah, nak minta nilai A kalau ini. Ujung-ujung kuliah lah males-males nak nah Ilham nah itu Muhammad Ilham. Namanya itu PBN pusatnya, tapi uangnya nak kati. Nah, lagi aku kira, baru muncul dia nah, matunya ngerabit sambil tidur. Ya, kan ngantuk kan, bingungan. Gak apa-apa lah, memang jam ngantuk ini. Nah, di mana Ilham di dusun ya? Ada kamar kau tuh. Nah. Ilham di mana kau nih? Nggak dengar ya, bisu ya. Di mana? Di dusun. Ya, di dusun, Pak. Nah, itu dia ada rumah kayu. Mau lihat Prianti, nah di kamar kayaknya ada jemuran pakaian belakang rumahnya. Nah, ini di warung ini, Mutiara Valentina. Ya sampai sini ya. Nggak apa-apa, mainan penes-penesan, guyon-guyon kita ya supaya jangan ini terlalu suntuk. Ya, boleh kan, Kiki? Ya, ke depan ke 14 ya. 14, 15, 16, habis kita nggak lama lagi. Februari. Jadwal dulu. Akhir semester
sampai 3. 8 tanggal 20 tanggal ya 8 itu kita tanggal berapa itu. Ya, keluar sendiri dia. Kalian habis pulsa nanti. Oke ya, sampai sini ya. Sampai bertemu lagi tanggal 28 ya. Kiki. Main semua ini. Oh. Habis ya. Oke ya, Lucy. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Kita Iya, Pak. sampai berjumpa tanggal 28. Ya, Pak. Keluar ya. Nah, selamat. Ya, Bapak Lucy kamu nyebut dalam. Apa? Tawo, Dewi Puspita. Cak seneng nian kalau habis waktunya. Tidak. Yo, cak seneng nian, Lucy ya. Habis waktunya Kiki ya. Nah, habis waktunya. Nah, Dewi Puspita seneng nian habis waktunya.